terlihat sebuah pintu besar terbuka. Seorang pelayan wanita memasuki ruang itu. Ia berjalan sambil membawa rantang makan. Sepertinya gambaran seseorang sedang sibuk dengan kegiatannya. Sang pelayan berkata, Yang mulia, Anda tidak makan apapun, semuanya mengkhawatirkan kesehatan Anda. Anda harus makan sesuatu. "Kekaisaran Agnes Kaisar pertama." "Jelek," ucapnya. Memaafkan saya. Saya akan membawanya lagi. "Bukan. Aku mengacu pada buku ini," ucap Yang Mulia. "Chronicles of the Hero of Rosimar." Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa buku menjijikan seperti ini masuk ke dalam kastil? Itu buku tentang apa, Yang Mulia? Kenapa itu mengganggu Anda? Ini buku yang menggambarkan masa depan Agnes 100 tahun dari sekarang. Sama seperti novel lainnya, seorang ksatria bertarung melawan Raja Iblis. Tapi kekaisaran Agnes sudah jatuh dan berada dalam kekacauan. Para manusia dibutakan oleh keegoisannya. Dan tidak ada dari mereka yang mencoba membantu ksatria itu. Pada akhirnya ksatria itu kalah dari Raja Iblis. Dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Detailnya cukup bagus seolah-olah mereka telah melihat masa depan, tapi BRUK, sang kaisar menjatuhkan buku itu ke meja. Kekaisaran Agnes tidak akan pernah jatuh. Bahkan tidak ada gunanya merasakan apapun. Tapi aku tidak mungkin juga melupakan cerita dari novel kelas rendahan. Aku benci ingatanku. Aku sudah membuang waktuku. Aku akan memakan makananku. Kau bisa pergi sekarang. Baik, Yang Mulia. Pelayan itu keluar, meninggalkan ruangan Yang Mulia. Kaisar sepertinya sedang memikirkan sesuatu di kepalanya. Bersorak untuk kaisar. Bersorak untuk kekaisaran Agnes. Akhirnya semua wilayah selain wilayah iblis telah bersatu. Fairyrealm dari barat, Fishman dari timur, dan Gian dari utara semuanya jadi wilayah kita sekarang. Bersorak untuk kaisar. Kaisar adalah penguasa dunia yang sebenarnya. Bersorak untuk Kaisar Iron-Blooded. Bersorak untuk penaklukan kita. Bersorak untuk Kaisar Blackstar. Kaisar pun masih mengingat kenangan itu. Tidak ada lagi yang tersisa untuk ditaklukkan, ataupun tempat untuk didaki. Ini terasa hampa. Kaisar masih tenggelam dalam pikirannya. Kenapa aku tidak bisa melihat siapapun? Aku tidak bisa melihat ksatria ataupun sistem pertahanan penyusup yang berfungsi. Begitu sepi hingga berlari itu memalukan. Kenapa tidak ada yang melindungi Pangeran Xion? Ucap ksatria sambil menggendong seseorang. Ini tidak mungkin, dia lemah dan kalah dalam pertarungan memperebutkan tahta, tapi dia masih pangeran dari Kekaisaran Agnes. Gumam seseorang yang digendong. Bahkan jika ini akan menghancurkan tubuhku. Aku harus melindunginya apapun yang terjadi, ucap kesatria tua. Tapi tiba-tiba kesatria tua dan pangeran disergap dua asasin. Kedua asasin bersiap menyerang. Kesatria tua itu berhasil menghindari. "Kuen," ucap kesatria tua sambil menghindari serangan kritikal. Petarung itu masih berlanjut. Kesatria tua itu mendapat pukulan keras ke dadanya. "Dasar pengecut, Kau beruntung karena ada pintu di belakangmu. Dasar tua bangka keras kepala. Sekarang tidak ada tempat yang bisa kau tuju. Bunuh Pangeran Xion sekarang juga," ucap para asasin. Tunggulah sebentar, Yang Mulia. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengejarmu. Aku, Fredo, akan melindungimu. Tiga asasin itu menyerang kesatria tua secara bersamaan. Dengan gagah berani, kesatria tua bernama Fredo itu menahan serangan mereka. Terlihat ia berjuang walaupun kekuatan asasin itu lebih unggul. "Siapa kalian?" ucap kesatria Fredo. "Kau tidak perlu tahu, tua bangka. Lagi pula kalian berdua akan mati." Balasan asasin. "Tidakkah menurutmu lebih baik mati saja?"
Daripada menjalani hidup cuma untuk dimanfaatkan, gumam sang pangeran. Aku akan berbelas kasih dan membunuhmu dengan satu serangan. Xian Agnes. Lari yang mulia. Pangeran Xion. Ketika ujung pedang hampir mengenai Pangeran Xion, tiba-tiba pedang itu berhenti bergerak. Kenapa kau tidak menusuknya? Tanganku. Tanganku tidak mau bergerak. Ucap asasin yang akan menusuk pangeran. Sang pangeran tiba-tiba bangun. Ia memegang bilah pedang milik asasin itu. Pangeran Xion langsung berdiri dan menahan pedang asasin itu. Tolong tubuhku. Tubuhku tidak bisa bergerak. Ucap asasin itu. Mama Tilang. Xian Agnes. Black Starfall. Ucap Pangeran Xion. But, kedua asasin itu langsung kena serangan telak. Apa yang terjadi? Pangeran Xion. Ucap kesatria Fredo. Ia pun terdiam sejenak. Ini menarik. Chronicles of the Hero of Rosimar. Permulaan. Di awal cerita, beberapa orang meninggal. Jantung lemah yang bahkan tidak bisa membunuh semut. Dan tubuh lemah yang bahkan membuatnya kesulitan berjalan. Seorang pangeran dari Kekaisaran Agnes tanpa kekuatan apapun. Dan kemudian kalah dalam perebutan tahta dan dipenjarakan. Pangeran yang ditawang. Xian Agnes. Seorang karakter yang memalukan untuk disebut karakter. Dengan hanya beberapa baris di dalam cerita, menurut novelnya, dia harusnya mati di dalam penyergapan kemarin. Xion kembali mengingat kejadian penyergapan kemarin. Saat dirinya akan dibunuh asasin. Kekuatanku Black Starfall adalah kekuatan yang mempengaruhi jiwa daripada tubuh fisik. Jika bukan karena kekuatan itu, Aki juga akan mati seperti yang ada di dalam novel. Semua inderaku sangat jelas. Ini jelas bukan mimpi. Jika ini benar-benar di dalam Chronicles of the Hero of Rosimar, meskipun aku selamat dari penyergapan kemarin, aku masih tidak punya banyak waktu. 3 tahun mulai hari ini, dunia ini akan berakhir. Hero mencoba melawan Raja Iblis sendirian dan kalah. Dan seluruh kekaisaran jatuh karena para iblis. Ini burukkah? Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang kumiliki sebelum aku kembali ke tubuh asliku. Aku tidak akan membiarkan dunia berakhir sebelum itu terjadi. Aku harus mengubah cerita di novelnya. Perang di antara manusia dan iblis akan terjadi 2 tahun lagi. Sebelum itu terjadi, aku harus menghentikan kekaisaran dari membagi kekuatan. Dengan tubuh yang lemah ini, Black Starfall sendiri tidaklah sempurna. Untuk karakter sampingan lemah tanpa ada yang membantunya ataupun mengakuinya, itu mustahil. Perasaan ini menyenangkan. Duk. Jantung Xion berdenyut cepat karena dia rasa ini menarik. Jadi masih ada hal untuk kucapai. Aku lebih baik mengurus hal di sekitarku terlebih dahulu. Aku harus menemukan dalang di balik penyergapan kemarin. Yang mulia, meski aku diabaikan, aku masihlah seorang pangeran. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang cukup berani membawa pembunuh ke dalam kastil. Menilai dari reaksi Fredo, ini bukan pertama kalinya. Para ksatria yang tidak muncul kemarin pasti terlibat dalam kejadian ini. Berhenti, Yang Mulia. Xian berkata, aku ingin jalan-jalan keluar. Sudah gelap, Anda tidak boleh keluar. Bukankah tempat ini juga berbahaya? Tidak tetap. Kami diperintahkan untuk tidak membiarkan Anda keluar. Siapa yang memerintahkannya? Kalian ksatriaku. Xion menyerang penjaga itu. Penjaga itu terkena tebasan yang cukup dalam. Padahal Xion menggunakan tangan kosong. Penjaga itu langsung terkapar terluka parah. Dan aku tidak pernah memberimu perintah seperti itu. Luak, salah satu penjaga ketakutan. Kesatria disampaikannya itu memanggil, Yang Mulia. Pangeran Xion perlahan membuka pintu. Sejenak dia terdiam. Bukan merah.
Kalau begitu, ini adalah dunia dari novel. Lewat sini, cepat. Penyergapan kemarin mustahil terjadi tanpa bantuan dari orang dalam. Aku harus menganggap semua orang selain Frido sebagai musuhku. Pangeran Xian, kenapa Anda? Kenapa Anda membunuh ksatria pengawal Anda? Aku mengeksekusinya karena mengkhianati darah bangsawan. Mereka semua sejenak terdiam. Aku yakin kalian sadar juga. Bermalas-malasan sambil menjaga darah bangsawan. Mengabaikan pembunuhan. Membantu pembunuhan darah bangsawan. Atas nama Xian Agnes, pangeran dari Kekaisaran Agnes. Aku akan mengeksekusi kalian semua. Ada yang ingin kalian katakan? Pangeran tahu bahwa kami terlibat dengan penyerapan kemarin. Kalau begitu, keluarkan pedang kalian. Kita akan bunuh pangeran di sini. Benar-benar menyenangkan. Salah satu kesatria penjaga itu akan menyerang Xion. Aku akan menambahkan satu kejahatan lagi pada daftar kalian. Matilah Xian Agnes. Kejahatannya adalah percobaan pembunuhan. Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Apa dia benar-benar Pangeran Xion yang kukenal? Ini hanyalah contoh. Mulai saat ini, jika ada kejadian yang terjadi di dalam kastil bocor keluar, akan kubunuh kalian semua. Dia benar-benar orang yang berbeda. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya sebagai pangeran yang lemah, gumam Fredo. Harisma dari sang penakluk. Ucap Fredo. Suasana pagi hari sepertinya Pangeran Xian ada di tempat latihan. Ini berjalan dengan baik. Kalau begini, Black Starfall akan mencapai Star 1. Pangeran Xian. Kita memiliki tamu. Tamu, Priscilla Nim ingin bertemu Anda. Xion pun sejenak terdiam. Priscilla Barmel, salah satu karakter dari Chronicle of Rosimar, dan akan dijuluki Princess of Misfortune di masa depan. Priscilla Barmel ini tunangan Xion ya? Seruput. Kamu pasti ingin tahu, kenapa aku tiba-tiba datang untuk menemuimu? Pangeran Xian, tolong batalkan pertunangan denganku. Alasanku datang kemari adalah untuk membatalkan pertunangan dengan Anda yang mulia. Jika Anda tidak menerimanya, aku. Tentu tidak apa-apa. Maaf, Aku anggap kau tidak memiliki urusan lagi di sini. dia menerimanya semudah itu? Yang mulia. Tolong kembalilah ke dalam dan minta maaflah pada Nona Priscilla, ucap pengawal Priscilla. Apa maksudmu? Nona Priscilla bukanlah seseorang yang bisa Anda perlakukan seperti itu. Begitu ya? Wah, Xian. Belum lama ini dia memohon padaku untuk jadi tunangannya. Tapi sekarang dia dengan patuh menerima pembatalan pertunangan? Ini seolah akulah yang dicampakkan. Ini tidak boleh terjadi, bahkan jika pertunangannya dibatalkan, bukan begini seharusnya. Yang mulia, Bak Ezion menjatuhkan pengawal Priscilla yang berbadan besar. dia mengalahkan Grego dalam satu serangan. Ucap Priscilla. Apa? Ucap pengawal satunya. Terlihat ia juga merampalkan Barir. Tanpa pikir panjang Xian menyerang menusuk langsung ke Barir. Terlihat sebuah kalung permata. Wah, Shrek. Xian seperti biasa. Melakukan tebasan dengan tangan yang diselimuti aura hitam ungu. Asal kau tahu, aku tidak suka saat seseorang menghalangi jalan ke, ucap Xion. Apa yang terjadi? Bawa mereka. Aku mengampuni nyawa mereka. Tunggu Xian. Dia benar-benar menjengkelkan. Gumam Priscilla, saya bisa tinggal di sini sebentar kan? Seperti yang mungkin Anda ketahui juga, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk membatalkan pertunangan. Tidak, jika semuanya berjalan dengan baik, dia bahkan mungkin layak dimanfaatkan, gumam Xion. Jika aku menggunakan rare trait miliknya yang membuatnya menjadi Princess of Misfortune di novel.
Mungkin saja aku bisa menemukan musuh sebenarnya di dalam istana Gumamjeon. Lakukan seperti yang kau inginkan. Bagus sekalian. Saya akan merepotkan Anda sebentar. Sudah 3 hari sejak aku tinggal di istana Pointer Star. Tapi tidak pernah sekalipun aku melihat wajah pangeran. Jika dia akan menjadi seperti ini, kenapa membiarkanku tinggal? Gumam Priscilia. Apa yang terjadi ya? Kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Tidak pernah kau lihat sekalipun. Aku akan mencari tahunya hari ini. Yang mulia, apa yang Anda coba lakukan? Xion Pul menoleh. Kenapa Anda tidak menunjukkan wajah Anda sekalipun? Jangan bilang Anda menghindari saya. Jika Anda menjadi seperti ini, kenapa Anda membiarkan saya ting? Tunggu. Perhatikan kata-katamu. Maaf, apa yang Anda? Aku bilang jangan melewati batas, ucap Xion. Aku tidak pernah mengatakan padamu untuk tinggal di sini. Aku hanya tidak menghentikanmu tinggal di sini. Dan apa aku wajib datang menemuimu? Tidak. Saya mengerti. Selama seminggu ke depan, kita akan melipat gandakan jumlah penjaga malam. Tim patroli akan bertugas ke dalam 3 orang per tim. Dan semua ksatria wajib memakai pelat besi yang menutupi leher dan jantungnya. Setidaknya selama 3 hari. Terlihat 2 orang mencurigakan. Lampu yang nyala tiba-tiba mati. Seperti mereka ingin memasuki ruangan ini. Terlihat Xion sedang memikirkan sesuatu. Ini sangat aneh. Bukankah pengamanannya lebih ketat dari yang dikatakan komisaris? Seolah-olah mereka tahu kami datang. Si siapa itu? Ucap orang mencurigakan itu. Bahkan tidak ada titik buta di sini. Dari mana asal serangan mereka? Selamatkan aku. Asasin itu terdiam. Si siapa itu? Siapa kau? Xion Agnes. Sialan, pangeran. Menyembunyikan kekuatannya. Aku harus segera keluar dari sini. Aku harus melarikan diri dan memberitahukan ini. Aku akan membiarkan pergi setidaknya salah satu dari kalian. Tapi sayangnya, itu bukan dirimu.